Tes. Tes. Dengung ya Ustaz ya? Ini masuk feedback yang lain ya. Hah? Mohon tunggu sebentar ya Ustaz ya. Ini sedang setting volumenya dan audionya nih. Tapi kalau suara saya terdengar ya Pak Agus ya? Kedengaran. Alhamdulillah ya. Kalau dari sini kedengaran Ustaz? Terdengar, alhamdulillah. Nyalain videonya. Ya, kita mulai. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias Agus Cahyadi dan Al-Mukarram Al-Ustaz Muhibbuddin MAG. Beliau adalah Mudir Am Islamic Boarding School Insan Tama, dan seluruh rekan-rekan Bapak Ibu karyawan Balai Riset Budidaya Ikan Hias, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti yang hadir di Zoom ini. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam rangka tadabbur ilmu yang seyogianya diadakan rutin bulanan, insya Allah di hari Jumat sekali sebulan. Salawat dan salam kita kirimkan atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, sore ini kita berkumpul di dalam forum Zoom ini. Mudah-mudahan niat kita untuk talabul ilmi, dan semoga Allah memudahkan dan memberikan keberkahan dari aktivitas kita ini. Sebagai pembukaan, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Oleh itu kepada Bapak Agus Cahyadi kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan rasulullah. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli wa kafa billahi syahida. Syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan rasulullah. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhibbuddin, Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di ruangan maupun yang dari. Pada kesempatan sore ini, sore yang sejuk, ya, setelah kita menjalankan sholat asar, insya Allah kita akan merutinkan pengajian rutin bulanan dengan tadabbur ilmu yang alhamdulillah Al-Mukarram sudah hadir di tengah kita, dan insya Allah Ustaz ini sudah tersambungan dengan hampir di beberapa kota Ustaz. Jadi di balai kami ini sebagai informasi Ustaz, kami punya pusat riset perikanan, di bawahnya ada balai-balai, dan balai-balainya ada yang di Maros, ada yang di Sukamandi, ada yang di Sentul, dan ini memang sudah disiapkan di broadcast di semua lokasi. Jadi nanti barangkali ada beberapa jamaah yang akan ikut, itu mungkin terus akan bertambah karena memang waktu di Sulawesi dan waktu di sini ada 3 jam. Ya. Nah ini pertemuan kita yang pertama Ustaz.
pertemuan yang kedua sebenarnya. Sebelumnya diawali pengajian pada saat pertemuan Tempo lalu. Ini yang kedua, dan insya Allah kita akan mempertimbangkan ini menjadi bagian dari silaturahim dan memperkuat keimanan kita. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Ini tidak panjang lebar karena waktunya juga sangat sempit ya, dan mungkin tafadhol kepada Ustaz dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung nih Pak Agus saya di. Silakan Pak Ustaz. Baik, ini nanti saya memaparkan materi berapa lama, kemudian ada sesi tanya jawab juga. Iya, silakan. Oke, siap. Ya. Ini langsung saya mulai ya? Atau ada pemandunya tidak? Oh iya. Ada, silakan. Iya. Baik, terima kasih Bapak Agus Cahyadi. Mohon maaf tadi saya lupa di ucapan selamat datang, mungkin selamat bergabung juga bagi kawan-kawan yang berasal dari UPT Lingkus Riskan. Semoga wadah silaturahmi ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan kebaikan. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara inti. Insya Allah kajian sore ini akan diisi oleh Ustaz Udin MAG. Sayangnya saya belum punya memegang CV-nya Ustaz, jadi belum bisa membaca riwayatnya, tapi masih katanya pernah di Manbaul Furqan, Ustaz. Pernah di mana? Manbaul Furqan. Enggak. Oh, belum. Enggak pernah. Lain lagi. Ya. Ya, terima kasih. Dengan tema maksiat sumber masalah, taat sumber maslahat. Untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustaz Muhibbuddin MAG, pada tempat dan masykurah. Tayyib, syukran laka ya akhil karim. Ra'isul Barnamij. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasul alaihi salatu wasalam, idza nahaitukum bi syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bapak Agus Cahyadi saya hormati, MC yang saya hormati, belum kenal tadi namanya siapa ya? MC-nya. Bapak siapa? Bapak MC. Mohon, alhamdulillah. Dan para hadirin, ibu bapak yang telah bersedia memenuhi undangan luar biasa. Ini semangat yang semoga Allah berikan pahala yang besar karena bisa menyempatkan hadir, mau hadir, lapang dada untuk hadir merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa Allah lapangkan dadanya untuk Islam, ya Allah lapangkan Allah berikan petunjuk kepadanya. Jadi kalau ada orang yang Allah ingin kasih petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Jadi Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Ulama terkemuka berkasir menjelaskan tentang ayat ini, yaitu yuyassiruhu wa yusahhiluhu, ya, wa yunshituhu lidzalik, yaitu orang itu dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah, dan digiatkan untuk mencapai hidayah itu. Nah, ini merupakan luar biasa, nikmat yang sangat besar. Ya, kita bersyukur pada Allah diberikan kelapangan dada untuk mempelajari Islam. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah maksiat sumber masalah, taat sumber maslahah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran maupun Sunnah ini banyak sekali dalilnya. Nah, yang saya angkat di sini, yang saya paparkan di sini tidak banyak, tapi semoga bisa menguatkan iman kita kepada Allah. Jadi intinya gini para Bapak Ibu, kehadiran kita ini tujuannya satu, nambah ilmu, dua, ingin nambah petunjuk, tiga, ingin nambah taat. Jadi idealnya nambah ilmu, nambah petunjuk, nambah taat. Sebenarnya ada nambah lagi, tapi itu sebenarnya bukan urusan kita. Nambah ini urusan urusan Allah, dan itu nggak ada kaitan dengan kita.
Nah, mau nggak mau ya harus nambah, itu nambah umur. Gitu kan. Kita semua pasti nambah umur kan. Nambah umur bukan berarti angkanya nambah, tapi jatahnya berkurang, begitu. Nah, tetapi untuk yang nambah ilmu, nambah petunjuk, nambah taat, ini pilihan. Kalau umur kan nggak ada pilihan, gitu. Makanya idealnya nambah umur, nambah ilmu, nambah petunjuk, nambah taat. Apa bedanya saat nambah petunjuk sama taat? Iya, karena orang nambah ilmu belum tentu nambah petunjuk. Makanya dalam sebuah kitab karya Al-Ghazali, dalam kitab Bidul Hidayah dikatakan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan falam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa nambah ilmunya tapi nggak nambah petunjuknya, bukan makin dekat dari Allah, makin jauh dari Allah. Banyak orang pintar tapi makin jauh dari Allah. Nah, kita berharap kepada Allah, ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini diberi ilmu yang manfaat, yang barokah. Jadi nambah ilmu, nambah petunjuk, nambah taat. Baik, maksiat sumber masalah, taat sumber maslahah. Lanjutkan, Ustaz. Nah, ini sebagai muqaddimah. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis yang sangat populer ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasulullah. Dia Rasul bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Ditanya Rasulullah SAW, waman ya aba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu ya Rasul? Mana ada orang enggan masuk surga? Rasul menjawab, qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang asani, bermaksiat kepadaku, menyelisih aku, maka dia telah dianggap aba, tidak mau masuk surga. Jadi kuncinya ini, kalau Rasul sudah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, ya semua umat Rasulullah pasti masuk surga. Kecuali, kalau kecuali itu sedikit biasanya kan, illa man aba, kecuali bagi yang nggak mau. Nah, yang nggak mau itu siapa? Kata sahabat, kok ada umat Rasul nggak mau masuk surga? Maka Rasul jelaskan, kuncinya di sini, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang ata'ani, mentaati aku, masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia yang enggan masuk surga. Jadi temanya diambil dari sini. Jadi yang atau Allah, dia mendapatkan kebaikan. Kemudian wa man asallah, dan barang siapa yang bermaksiat pada Allah, maka dia akan mendapatkan malapetaka. Jadi temanya adalah disebut tadi, lupa saya, diulang lagi temanya. Bisa dibalik ya, maksiat sumber masalah, taat sumber maslahah. Oke. Baik, lanjut. Ini sebagai muqaddimah. Nah, ini ikhwafillah azanallahu wa iyyakum. Ada ayat yang sangat terkenal, populer di telinga umat Islam, sering membasahi lidah orang-orang beriman. Insyaallah yang hadir di sini hafal semua. Fadhkuruni azkurukum washkuruni wa la takfurun. Fadhkuruni azkurukum. Fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Azkurkum, maka aku juga ingat kepadamu. Ini kelihatannya sepele, tapi tafsirnya luar biasa banyak ini. Tafsirnya luar biasa luas. Kalau kita gali ilmu bahasa, ini namanya fadhkurun itu fil amr, para Bapak Ibu. Fil amr, kemudian Allah langsung menggunakan jawab amr. Jadi Allah menggunakan bentuk amr, kemudian langsung dijawab oleh Allah dengan jawab amr namanya. Nah, jawab amr itu punya fungsi namanya lil jazm. Dijazmkan itu maksudnya dibaca sukun, tetapi juga punya mana lain, yaitu jazm dari sisi balasannya. Nah, para ulama menjelaskan, fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni bita'ati. Ingatlah kamu kepadaku dengan menjalankan ketaatan, adzkurkum bitsawabi wal maghfirah, maka aku akan mengingat kepadamu dengan memberikan pahala dan ampunan. Nah, kan? Jadi fadhkuruni adzkurkum, ini ada kata-kata tadi sini. Jadi tidak semua bisa melihat ini kata-katanya di mana, nggak terlihat. Tetapi ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku bitta'ati, dengan ketaatan, adzkurukum bisawabi wal maghfirah, maka aku akan ingat kepadamu dan memberikan pahala dan ampunan. Di dalam penjelasan lain ada ulama mengatakan fadhkuruni bitta'ati adzkurukum birriayati. Ya, kemudian wasolahil ahwali,
wassalamati minan nar. Nah, gitu. Ada yang menjelaskan begitu, ada yang menjelaskan begitu. Jadi, taatlah kamu kepadaku, maka aku akan mengingatmu dan memberikan apa? Birriayati, dan memberikan perlindungan. Perlindungan. Allah akan memberikan perlindungan kepada kita kalau kita taat kepadanya. Nah, kemudian apalagi dijelaskan di situ, kita pun akan diselamatkan Allah dari api neraka nanti itu yang akan datang. Nah, ini ada tafsiran berikutnya, ada tafsir yang lain. Ini Ibnu Abbas beliau mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum," artinya adalah udhkuruni bi ta'ati udzakkirukum atau adzkurukum bimaghfirati. Kalau kalian ingat kepadaku, maka aku akan mengingatmu dengan apa? Bimaghfirati. Wa qala Sa'id bin Jubair, "Udhkuruni fin ni'mati warraha." Ingatlah kamu kepadaku dalam keadaan nikmah, dapat kenikmatan, warraha, dan dalam keadaan kemakmuran, dalam keadaan makmur, kenyamanan, ya, keenakan, maka azkurukum fisyiddati wal bala, maka aku akan mengingatmu dalam keadaan syiddah dalam keadaan yang kejepit, ya, dalam keadaan yang kondisi yang parah keburukannya, wal bala dalam keadaan banyak musibah. Jadi ayat ini memberikan makna juga kalau kita ini ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan di saat sulit, di dalam keadaan ada musibah, bala, maka pas kita lagi enak, lagi dalam keadaan nyaman, ingat Allah dengan jalan apa? Dengan jalan taat, dengan jalan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tentang taat ini banyak banget. Nah, sebenarnya taat dan takwa itu juga nggak jauh beda, ya, nggak jauh beda maknanya. Yang namanya taatullah ya takwa Allah ya taatullah, tidak ada bedanya, gitu ya. Cuma nanti ketika kita bicara taat Rasul berarti adalah tidak bermaksiat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyelisih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat berikutnya tadi masih satu ayat masih di ujungnya. Ini ayatnya pendek tetapi maknanya luas sekali, ya. Washkuruli wala takfurun. Yakni washkuruli bitaat, itu sama, kok aneh ya? Gitu kan? Ayatnya fadkuruni, ingatlah kamu kepadaku bitaah. Ketika menyebut washkuruli dan bersyukurlah kamu kepadaku juga bitaah. Washkuruli artinya adalah washkuruli bitaati wala takfuruni bil ma'siyah. Bersyukurlah kamu kepadaku dengan menjalankan ketaatan dan janganlah kalian mengkufuri nikmatku dengan maksiat. Fa inna man ata Allah faqad syakarahu, maka sungguhnya barang siapa yang mentaati Allah sungguh dia telah mensyukuri nikmat Allah. Wa man asahu faqad kafarahu, dan barang siapa yang bermaksiat pada Allah sungguh dia telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita ini adalah antara dua ini, antara taat dan maksiat. Gitu. Baik, lanjut. Makanya ada ulama yang berdoa, Allahumma qulna minal maksiati ila ta'ah. Ada orang berdoa begitu, ya. Di kunut-kunut nazilah, di beberapa doanya para syekh-syekh itu banyak baca Allahumma qulna minadh dhalati ilal huda, Allahumma qulna minasyirki ila tauhid, Allahumma qulna minal maksiati ila ta'ah. Ya Allah, pindahkanlah aku, berilah petunjuk kepadaku agar aku berpindah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Nah, ini dalil berikutnya adalah dari Al-Qur'an. Ini perintah agar kita senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, apa yang dibawa Rasul kepadamu, fakhudhu, ambillah itu. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang Rasul untuk kalian tinggalkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Jadi ini dalil yang kita ini nggak boleh banyak mikir. Kalau itu perintah Allah langsung kerjakan, kalau itu larangan Allah ya langsung tinggalkan. Jadi sami'na wa ata'na. Maka kata-kata sami'na wa ata'na itu kan sering nempel di telinga kita, sering dengar kita itu. Ada sam'an wa ta'atan, ada sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna. Nah, makanya tema yang kita angkat ya ini tadi, antara taat dan maksiat. Kemudian lanjutnya, akhi fillah, afwan, iya. Nanti ini bisa dibagi ke teman-teman ya, ini memang kita buat PDF. Dalam firman Allah yang lain, ini Allah memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak menyelisih Rasul sedikit pun, karena terlalu berat kalau menyelisih Rasul itu. Jadi jangan dianggap ringan. Jadi yang namanya taat ya taatullah wa taat Rasul. Yang namanya maksiat ada
maksiat pada Allah dan maksiat pada Rasul, begitu. Jadi maksiatullah wa maksiat Rasul. Nah, tadi ayat-ayat tadi itu banyak yang menjelaskan tentang larangan bermaksiat pada Allah. Ternyata ada juga larangan bermaksiat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam dalam surah An-Nur ayat 3 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Jadi imamnya hilang. Alim. Maka hendaklah orang-orang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adab yang pedih. Perhatikan di sini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Dan hendaklah orang-orang yang menyalahi Rasul, menyelisih perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu takut. Resikonya apa? Orang-orang yang menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antusibahum fitnah, bahwa mereka nanti akan ditimpa fitnah. Fitnah itu artinya banyak. Kalau dalam kajian Al-Quran disebut dengan lafadz mushtarak, ya dia punya satu lafadz tapi maknanya banyak, namanya lafadz mushtarak. Salah satu makna fitnah adalah bencana, ya. Jadi ditimpa bencana, cobaan yang sangat banyak. Jadi semakin orang itu menyelisih Rasulullah, maka dia akan semakin banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak bencana akan menimpa dia. Satu contoh begini, ikhwafillah. Suatu saat ada seorang laki-laki yang makan bareng sama Rasulullah SAW. Nah, dia makan pakai tangan kiri ceritanya, ya kan? Hadisnya juga sangat populer. Kemudian Rasul berkata kepada laki-laki tadi, "Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wahai fulan." Ya, "Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu." Maaf, tangan kananmu. Tadi tangan kiri dia, Pak. "La astati ya Rasulullah, aku nggak bisa ya Rasulullah." Apa kata Rasul? "La stata'ta, kamu nggak bisa." Nah, benar nggak bisa. Mestinya orang ini tadi, ini kan pelajaran bagi kita. Kalau Rasul sudah bilang begitu, langsung sami'na wa ata'na saja, coba dipaksakan. Baik ya Rasulullah, makan dengan tangan kanan. Tapi dia bilang nggak bisa. Padahal seandainya dia ngomong, "Siap ya Rasulullah, sami'na wa ata'na," bisa jadi yang tadinya nggak bisa, dia bisa. Begitu. Nah, ini nggak bisa betul, malah nggak bisa diangkat tangannya. Betul-betul nggak bisa makan dengan tangan kanannya tadi. Nah, ini memang hati-hati karena ini salah satu makna dari orang itu kalau menyelisih Rasulullah akan diberikan bencana. Nah, tentu yang menimpa bencana kita ya, ini sini banyak sekali gitu ya. Kita ini kan termasuk mungkin kaum yang sering banyak menyelisih Rasul, bencananya macam-macam. Kalau kita mulis terlalu banyak gitu ya. Tapi kita akan fokus ke kajian kita pagi ini, ke sore ini ya. Insyaallah nanti kita akan buka tanya jawab supaya lebih luas lagi. Baik, lanjutkan. Ikhwafillah, akhifillah, afwan. Nah, ini dalil dari sunnah Rasulullah SAW, dari hadis Rasulullah, riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sebenarnya didahului oleh penjelasan Rasul kepada seorang sahabat. Mohon maaf, waktu itu Rasul SAW itu menyampaikan berita ini kepada para sahabatnya. Rasul berkata begini, "Qad faradallahu alaikumul hajja fahajju." Sesungguhnya Allah telah memfardukan haji atas kalian, maka berhajilah kalian. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Aqulu am ya Rasulullah, apakah wajibnya setiap tahun?" "Ya Rasulullah, apakah wajib setiap tahun?" Rasul diam. Fasakata Rasul. Rasul tidak menjawab. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, "Aqulu am ya Rasulullah." Nanya lagi. Rasul diam, nanya lagi, "Aqulu am ya Rasulullah, apakah setiap tahun wajibnya?" Maka kata Rasul, "Lau qultu na'am fawajabat." Kalau aku bilang iya, maka menjadi wajib tuh haji tiap tahun. Walam mastata'tum, dan kalian pasti tidak sanggup melakukan. Intinya gini, kalau Rasul sudah suruh sesuatu, ya kita ini nggak usah banyak tanya, langsung kerjakan saja. Nah, ini salah satu contoh bentuk pertanyaan dilarang. Walaupun di dalam Islam bertanya itu justru dianjurkan dalam hal yang memang betul-betul tidak diketahui dan betul-betul memang pengen melaksanakan. Kadang-kadang kan begini, ada tipe orang itu yang bertanya justru dalam rangka untuk meninggalkan. Nah, ini gaya Bani Israel dahulu. Nah, ini ada dalilnya ini di sini. Kemudian Rasul bersabda, lanjutan dari sabda Rasul tadi, "Da'uni ma taraktukum." Jadi biarkanlah terhadap apa yang aku telah tinggalkan kepada kalian. Maksudnya jangan banyak bicara ketika aku sudah menetapkan sesuatu kepada kalian.
Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Karena telah binasa orang-orang sebelum kalian itu disebabkan mereka itu banyak tanya kepada nabi-nabi mereka, dan mereka itu banyak menyelisih nabi-nabi mereka, banyak tanya dan menyelisih. Kalau tanya, kita boleh, makanya nanti ada sesi tanya jawab. Bahkan dalam Al-Quran juga dikatakan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ulama, kepada ahlu dzikri, kepada ahlinya terhadap sesuatu yang kalian nggak tahu. Tanya. Nah, kalau kita nggak tahu, nggak tanya, malah nggak tahu selamanya. Tetapi ini ada modelnya, Rasul tahu ada model orang yang dia bertanya itu dalam rangka untuk mempersulit dirinya, gitu. Bahkan bertanya dalam rangka agar terbebas dari tugas itu, begitu. Nah, ini contoh ya. Jadi ternyata salah satu penyebab binasanya orang-orang terdahulu adalah karena mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Yang mereka juga banyak bertanya kepada nabi mereka yang tujuannya bukan semata-mata bertanya. Makanya ini juga termasuk dalil larangan terhadap bermaksiat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul lanjutkan sabda beliau, "Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Ya. Jadi kalau aku sudah perintah kepada kalian satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan semampu kalian. Nah, kemudian di sini sebenarnya ada apa namanya? Ada yang ketinggalan ya. Wa idza nahaitukum an syai'in fastanibu. Kalau aku larang kalian sesuatu, tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku larang kalian sesuatu, langsung tinggalkan. Kayak tadi itu, makan dengan tangan apa namanya kananmu. Tadi tangan kiri, ya, jangan makan tangan kiri, itu sebenarnya makna lainnya. Tapi dia orang-orang laki-laki malah mengatakan las tata'tu atau mas tata'tu, aku nggak bisa Rasulullah. Rasul mengatakan las tata'ta, kamu nggak bisa benar, begitu. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu min mastata'tum. Kalau aku udah nyuruh kalian sesuatu, maka laksanakan semampu kalian. Kenapa sih begini? Kalau kita sama Rasul kok sampai kayak gini? Perintah Rasul harus dikerjakan, larang Rasul tinggalkan. Karena apa yang disampaikan Rasul bukan mengikuti hawa nafsunya. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang disampaikan Rasul itu bukan menuruti hawa nafsunya, tetapi semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mentaati Rasul, otomatis mentaati Allah. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka sungguh taat kepada Allah. Jadi begini ya hafillah, kita ini tidak dianggap mentaati Allah meskipun ngaku taat pada Allah, meskipun cinta kepada Allah, kalau kita tidak mentaati Rasul. Ayatnya jelas banget. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kan begitu. Clear. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi kita ini akan dianggap sah cinta kita pada Allah. Ungkapan cinta kita kepada Allah dianggap benar, ya jujur. Itu ketika kita ittiba kepada ajar Rasulullah SAW. Fattabi'uni. Kalau kamu sudah ngikuti aku kata Rasul, ini sebenarnya Al-Quran, ngikuti aku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, kita lanjut karena ini masih panjang. Ya, lanjut. Ini sebagai muqaddimah saja. Nah, saya kutip ini dalam kitab Syekh Ibnu Jauziyah yang beliau rinci dari banyak dalil, ya. Saya nanti akan kupas. Ini ad-dararud dunubi wal ma'asi. Inilah bahaya akibat dosa dan maksiat. Nanti saya sebutkan, ini ada di sini sebutkan ada sekitar 10 ya. Saya baca semua dulu. Yang pertama adalah dhayyqul alwahm, ad-dhayyqu wal ham. Ad-dhayyq itu adalah kesempitan hidup, bisa dimaknakan sempitnya hati dan kehidupan, wal ham dan kesulitan. Ini yang pertama. Yang kedua, hurmanur rizqi wal barakah, yaitu terhalangnya rizki dan barokah. Kemudian yang ketiga adalah nisyanul ilmi. Ilmunya banyak yang lupa. Jadi efek maksiat itu hilangnya ilmu, ya. Kemudian qaswatul qalbi, yaitu kerasnya hati, sulit mendapat petunjuk, keras hati. Ya, nanti insyaallah kita rinci. Kemudian al-bughdu fi qulubil khalqi, yaitu membuat orang lain tuh, hati orang lain tuh benci dengan kita. Kok ujuk-ujuk orang itu nggak suka sama kita?
Nanti insya Allah ini ada penjelasannya, ya. Ini sekitar poin-poin pentingnya. Kemudian al-wahsyatu bainal abdi wa rabbih. Kemudian apa? Hilangnya wahsyah itu sebenarnya artinya adalah liar nih ya. Mana asal liar? Liar itu makanya ada orang Arab mengatakan hayawan wahsyah atau hayawanun wahsy, yaitu binatang liar. Nah, orang yang maksiat itu dia liar, dia tidak dikontrol, tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riayah. Jadi nggak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diaul umur. Nah, diaul umur ini artinya adalah umurnya menjadi sia-sia. Kemudian yang paling berat lagi adalah uqubatul akhirah, yaitu apa namanya? Siksa akhirat. Kemudian yang kesembilan, innal ma'siyata turithud dzul. Sesungguhnya maksiat itu mewariskan kehinaan. Jadi buntut dari maksiat itu pasti kehinaan-kehinaan. Kemudian yang ke apa namanya? 10 zawalun ni'am wa hulul niqam, yaitu hilangnya nikmat dan apa namanya berganti dengan niqam. Niqam itu jamak dari niqmah. Jadi teman-teman, ni'mah itu artinya nikmat, kenikmatan. Kalau niqmah itu adalah bencana atau kesulitan-kesulitan. Jadi niqmah. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afatika wa fujaati ni'matika. Ini bencana, azab sebenarnya. Jadi hilangnya nikmat malah diganti dengan azab. Baik, ini 10 di antara yang dijelaskan oleh, sebenarnya kalau kita mau sekali lagi sekitar 22. Nah, tapi kalau 22 disampaikan semua kapan selesai ya? Baik, ini kita akan sebutkan sekitar 10 saja. Yang pertama adalah ad-dayyiq wal ham. Ad-dayyiq wal ham. Bisa di sini aja, ikhafah di sini saja, ini bisa diperbesar ya. Ad-dayyiq. Dayyiq itu sempit. Di dalam Al-Qur'an dikatakan man a'radu an dzikri wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah dalam surat Toha, barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari syariatku, berpaling dari aturan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanqa, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi dayyiq bermakna dhanqa, sempit hidupnya. Ini ulama juga banyak berpendapat di sini, dhanqa itu bisa dayyiqus sadr, hatinya itu sempit, meskipun rumahnya besar, mobilnya mewah, hidupnya kelihatannya bergelimang harta, tetapi dayyiqul qabr, dayyiqus sadr. Ya, makanya ini lawan dari syarh. Kalau insyirahus sadr, lapang dada, tadi disebut di awal, atau syarhus sadr, itu lapang dadanya. Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun, ya, itu Nabi Musa agak berat karena dia merasa lidahnya itu cadel, kemudian menghadap Fir'aun yang sok tahu dan bukan hanya sok tahu, dia punya kekuatan, bisa berbuat apa saja. Makanya Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Nah, lapang dada itu maknanya tadi Allah mudahkan, Allah giatkan, Allah ringankan. Tetapi ketika sudah dayyiqus sadr, hati itu menjadi sempit, jadi semua jadi berat. Dayyiq, itu namanya ad-dayyiq wal ham. Ham itu sebenarnya maknanya hampir sama dengan hazan, hanya saja ham itu adalah kesedihan untuk yang akan datang. Jadi memang dalam bahasa Arab itu ya maknanya sama-sama sedih. Contoh dalam hadis Rasul pernah mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham dan hazan. Ham itu kesedihan untuk sesuatu yang belum terjadi. Tapi kalau hazan, kesedihan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Kalau ham contohnya, duh besok makan apa ya? Waduh, nanti aku kalau enggak ini gimana? Kalau enggak berhasil gimana? Kalau anak sekolah ini kalau enggak lulus gimana? Ya mau ujian, aduh nanti kalau enggak bisa gimana? Itu namanya ham. Dan ternyata ham ini enggak bagus. Dan sebenarnya orang-orang beriman mestinya dijauhkan dari ham ini. Rasul enggak mungkin mengajarkan satu doa yang itu enggak penting. Dan ham ini bisa mengurangi imun, apalagi zaman pandemi begini. Ya, aduh banyak sedih, banyak susah, belum apa udah ngapain juga mikirin yang ham yang besok-besok. Tetapi orang yang maksiat itu penuh ketakutan, yang belum terjadi aja udah ketakutan gitu. Padahal dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun apa yang akan terjadi besok, apa yang terjadi nggak tahu. Kita besok mau ngapain, ya kita nggak tahu.
Kemudian wa mata nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kita loh mati di mana nggak ada yang tahu begitu. Nah, jadi nggak perlu juga sampai muncul ketakutan untuk yang belum terjadi, ngapain? Tetapi orang yang ahli maksiat, dia akan dilingkupi dua hal ini, doyikus sadr, yaitu sempitnya dada, ya sempitnya kehidupan, dan alham, dan dia penuh ketakutan. Besok khawatir. Padahal kalau kita lihat Al-Quran, ya di Al-Quran dikatakan dengan jelas di dalam surat Al-Baqarah, Allah firmankan ketika Allah mengusir Nabi Adam, Hawa dan Iblis, ini diusir semua oleh Allah, ya. Allah katakan, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Nah, qul nahbitu minha jami'an. Keluarlah kamu semua, hai Adam, Hawa dan Iblis, gitu kan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka barang siapa di antara kalian mengikuti petunjukku. Nah, maksudnya ini Adam dan keturunannya. Ya, Adam keturunannya, barang siapa Adam dan keturunannya ini mengikuti petunjuk Allah, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa mengikuti petunjuk Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka dia tidak memiliki rasa khauf. Khauf itu rasa khawatir yang akan datang, ya. Walahum yahzanun, dan dia tidak memiliki rasa sedih. Dia tidak bersedih hati. Jadi Allah jauhkan dari hazan dan khauf. Dijauhkan dari rasa khawatir untuk yang akan datang, dan hazan, kesedihan yang sudah terjadi. Itu bagi siapa? Bagi mereka yang ittiba'ul huda, yang mengikuti petunjuk Allah SWT. Orang yang taat sama Allah. Jadi sebenarnya dalilnya banyak banget ini. Cuma ini yang saya ambil ya sebagian, ya. Tentu ini nggak tahu selesai apa enggak di kajian kita ini, enggak. Ini yang baru ad-darurud, ya, yang dari sisi bahaya maksiatnya, belum maslahah dari taatnya, kita belum kaji nih. Kemudian yang kedua adalah hurmanur rizki wal barakah. Allah hilangkan, hurman itu sebenarnya terhalang, ya. Hurmanur rizki wal barakah. Allah halangi rizkinya dan keberkahannya. Padahal rizki itu kan intinya berkahnya. Seandainya dia dapat rizki yang banyak, nggak barokah. Dapat rezeki del langsung miliar, tapi langsung habis juga. Atau setelah itu justru nggak karu-karuan, malah berantakan semuanya. Nah, gitu, itu namanya nggak barokah. Yang namanya barokah ziyadatul khair, nambahnya kebaikan. Dapat sedikit barokah, dapat banyak lebih barokah lagi. Barokah itu bisa barokah umurnya jadi barokah nih. Ya, ngaji kita insya Allah ini ada beberapa waktu ini jadi barokah, ya insya Allah. Jadi umur barokah, ilmu barokah, harta barokah, keluarga barokah, semuanya barokah. Kalau sesuai dengan aturan Allah, kalau taat sama Allah. Nah, karena maksiat kebalik, hurmanur rizki wal barakah, terhalang itu rizkinya dan keberkahnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sabdakan begini, hafillah, innal abda la yahrumu rizqa bi dzambi yusibu. Sungguh seorang hamba itu akan terhalang rizkinya karena maksiat yang dilakukan, tuh, kan? Jadi orang itu akan terhalang rizkinya karena maksiat yang dilakukan. Atau seandainya, gitu ya, rizkinya banyak, seakan-akan secara dohir dia dapat uang yang banyak, tetapi kok nggak jelas nih orang kemana ya? Padahal baru dapat ini, tapi kok habis aja. Nggak nyentel, misalnya gitu bahasa kita ya, nggak nyentel. Atau baru dapat uang, anak sakit, masuk rumah sakit, habis. Habis dapat uang, anak kecelakaan, masuk rumah sakit, habis. Ya segitu aja kehidupannya. Jadi Allah tarik keberkahannya, jadi dicabut keberkahannya oleh Allah SWT dari maksiat itu. Makanya hati-hati, hafillah. Ya, masya Allah, maksiat itu pengaruhnya kayak gini nih. Yang kedua, yaitu hurmanur rizki wal barakah. Kemudian yang asalisan, yang ketiga adalah nisyanul ilmi. Ini terkenal nih kalau di kalangan santri. Jadi ilmunya banyak yang hilang, lupa terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu dipelajari pada copot, hafalannya pada meretel gara-gara maksiat. Ini sendiri yang jelas oleh Mas Syafi'i. Makanya Mas Syafi'i pernah kan nulis syair yang sangat populer. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kan gitu. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku mengadukan urusanku kepada guruku Imam Waqi'. Terhadap apa? Su'a hifzi, tentang buruknya hafalanku. Padahal hafalan Syafi'i luar biasa. Di usia 9 tahun hafal Al-Quran, di usia 12 tahun kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Masya Allah, udah nggak tertandingi lah
Tapi suatu saat mungkin beliau merasakan ada yang hilang dari hafalannya. Kemudian mengadu kepada gurunya dengan mengatakan, aku sulit banget menghafal. Su'a hifdzi, hafalanku banyak yang hilang. Apa kata Imam gurunya Musawaki? Wa'lam bi annal ilma nur. Ketahui bahwa ilmu pengetahuan itu adalah nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan petunjuk kepada siapa? Kepada orang-orang yang maksiat. Jadi yang ketiga adalah nisyanul ilmi atau hurmanul ilmi, yaitu terhalangnya dari ilmu pengetahuan, atau yang ilmu sudah didapat hilang, hafalannya pada pretel dan seterusnya. Makanya pengen hafalannya kuat, pengen hafalannya tetap nempel, ini hindari maksiat. Kalau nggak percaya coba aja, tapi jangan maksiat ya. Masa saya nyuruh maksiat? Maksudnya ini ada, ya kita bisa merasakan lah. Jadi kita yang punya hafalan-hafalan yang nggak terlalu banyak itu kadang kena maksiat set gitu, udah hilang itu. Al-kafir aja lupa, mutar-mutar nggak beres-beres gitu ya. Nah, berikutnya ya hafillah, qaswatul qalbi, menyebabkan hati itu keras. Jadi qaswatul qalbi itu bisa juga diartikan mautul qalbi, yaitu hatinya menjadi mati. Nah, salah satu penyebab hati mati adalah ya maksiat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau maksiat pada Allah itu Masya Allah ya efeknya sampai ke hati. Padahal hati ini adalah pusat perhatian Allah di sini. Di dalam hadis dikatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisik kalian, tidak melihat penampilan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah fokus melihat hati-hati kalian. Jadi amal hati dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau kita maksiat satu kali saja, itu langsung ada kode, ada tanda hitam di hati kita. Dalam sebuah hadis sahih Rasul bersabda, "Idza innal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbi." Tapi garis bawah ya para Bapak Ibu, innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang beriman, kalau orang kafir enggak dibahas. Ini bukti bahwa Allah mencintai orang beriman. Jadi baru berbuat satu maksiat langsung ada tanda. Innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, idza adnaba dzamban, apabila dia berbuat satu dosa, kanat nuqtatun sauda fi qalbi, maka langsung ada nuqtatun sauda, ada noda hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara, kalau dia taubat meninggalkan perbuatan dosa dan istighfar pada Allah, sukila minha qalbu, maka hatinya menjadi kinclong lagi, bersih lagi, istighfar, taubat, hilang. Wa in ada, kalau balik lagi dan dia enggak taubat, ranat biha qalbu, maka hatinya menjadi tertutupi. Hatinya menjadi gelap, tertutupi oleh ronat tadi, apa? Noda-noda tadi. Nah, hatta yuglaqa biha qalbu, hingga hatinya diliputi oleh gelapnya ronat tadi, gelapnya noda-noda tadi. Kemudian Rasul bersabda, inilah yang disebut dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itu semua terjadi karena perbuatan yang mereka lakukan. Jadi noda itu terus bertambah karena maksiat yang dilakukan. Enggak taubat-taubat, makin penuh. Nah, kalau sudah makin banyak gini, menyebabkan qaswatul qalbi, hati menjadi qalb, menjadi qaswah. Sebenarnya kalau dalil tentang qaswatul qalbi itu banyak. Termasuk ngomong kesana kemari yang nggak jelas, ngelantur ngomongnya, banyak ngomong jorok, ngomong yang nggak kemana-mana, itu bisa memang mati. Contoh dalam sebuah hadis katakan begini, alhamdulillah, la tuktirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Coba Rasul bilang begitu. Janganlah kalian banyak bicara kecuali ada unsur zikirnya pada Allah, ada unsur ingatnya pada Allah, unsur taatnya pada Allah. Nah, kalau enggak, fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena banyak bicara yang tidak ada unsur taatnya, tidak ada unsur zikirnya kepada Allah, itu qaswatun lil qalbi, menyebabkan hati menjadi qaswah, menjadi keras. Nah, wa inna abadan nas minallah al-qalbul qasi, karena sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah qaswatul qalbi. Kemudian yang khamisan, yang kelima, al-bughdu fi qulubil khalqi. Kebencian, ketidaksukaan fi qulubil khalqi, di hati orang-orang, di hati para makhluk, maksudnya di hati orang lain. Contoh gini, ada ulama yang pernah bercerita ini, saya tidak sebutkan namanya. Ulama ini dicantumkan oleh Syekh Ibnu Qayyim dalam kitabnya, ya.
beliau pernah bercerita begini. Suatu saat aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu tungganganku tidak nurut sama aku. Artinya kudanya itu nggak nurut. Nah, ikhafillah. Jadi muncul namanya taksirul umur. Urusannya menjadi sulit gara-gara maksiat. Tadinya kendaraan normal. Nah, ada maksiat, nah kita nggak tahu maksiatnya model apa, tetapi langsung berpengaruh kepada kendaraannya menjadi mogok. Padahal zaman dulu kuda, kalau sekarang bisa mobil, bisa motor. Lo kan yang menundukkan kendaraan dari zaman dulu, baik berupa onta, kuda, sapi, atau yang lainnya. Atau sekarang menjadi apa? Mobil ya besi, ada kabel, ada bahan bakar di sana, pesawat bisa terbang, kapal laut bisa berlayar di atas lautan, dan seterusnya. Itu kan Allah yang menundukkan. Dan doanya kita hafal semua. Dalam sebuah doa Rasul ajarkan kepada kita, Bismillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi Maha Suci Allah telah menundukkan kendaraan untukku. Dulu onta, sapi, kuda ditundukkan Allah untuk manusia menjadi kendaraan. Sekarang juga sama, ya. Sekarang yang ditundukkan oleh Allah untuk kita menjadi kendaraan adalah yaitu mobil, pesawat, kapal. Nah, suatu saat ketika ada hambanya bermaksiat kepada Allah SWT, bisa jadi akan menjadi mogok. Nah, kita kan, mestinya orang-orang beriman itu langsung sensitivitas terhadap ini langsung, oh iya, maksiat apa? Astagfirullahaladzim, gitu ya. Nah, kemudian ulama ini kembali ke istrinya. Langsung istrinya nggak suka, nggak tahu kenapa, padahal nggak salah apa-apa. Makanya ini para bapak, ibu di sini ya, para bapak ini hati-hati. Kadang-kadang kita gini, ini pengalaman atau pengamatan ya, pokoknya pernah pengalaman juga lah ya. Nah, suatu saat misalnya bapak-bapak ini pulang ke rumah, habis pulang kerja capek, tiba-tiba istri cemberut aja. Udah capek, istri cemberut misalnya. Terus kita ngomong gini, "Ma, aku nih salah apa? Aku nih capek malah dicemberutin." Nah, ini jangan langsung nyalain istrinya, bisa jadi kita ada maksiat. Kan yang membolak-balikan hati manusia itu Allah, termasuk hati istri tadi. Jadi memang pernah juga ada santri saya itu sudah berkeluarga, datang ke rumah saat gini, istri kok sering ngambek-ngambek. Loh, kalau istri antum ngambek, jangan langsung salahkan istrimu. Bisa jadi antum ada maksiat. Karena yang membolakkan hati manusia itu Allah. Jadi bisa jadi karena efek maksiat dari yang kamu lakukan itu berpengaruh, Allah menjadikan hati istri kamu itu nggak suka. Jadi bawaannya cemberut, malas, bawaannya malas, benci. Padahal nggak ada yang salah. Di mata istri nggak kelihatan salahnya, tapi Allah yang membuat hati begitu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Jadi Masya Allah, jadi itu berpengaruh. Dan kadang orang lain tuh ngeliat kita sebel aja bawaannya. Apalagi kita punya rekan bisnis, bawaannya bisa jadi gara-gara kita maksiat itu nggak jadi beli, malas orang itu nyebelin. Padahal dia nggak nyebelin juga, tapi memang Allah menggerakkan hati orang untuk sebel kepada dia. Kenapa? Karena dia maksiat pada Allah. Begitu. Jadi ini ada korelasi. Ya, kemana-mana korelasinya gitu. Makanya Masya Allah, saya kan judulnya ini banget. Udah keras banget judulnya ya. Yaitu apa namanya, maksiat sumber apa tadi itu ya? Sumber kok lupa lagi. Maksiat sumber apa? Maksiat masalah. Ya, maksiat, Masya Allah, kayak gitu ya. Masya Allah. Sedangkan taat nanti sumber masalah. Jadi malapetaka sebenarnya maksiat itu. Dan banyak sekali nih. Saya minta dikabari kalau saya harus sudah berhenti ya. Ini saya nggak habis-habis, ini masih banyak masalah. Ya. Saya suruh ngomong terus ini. Ini berapa menit lagi atau sudah? Belum, Ustaz. Masih ada jadwal kita sampai jam 5 insya Allah. Setengah jam lagi dengan tanya jawab. Setengah jam dengan tanya jawab. Baik, kalau gitu saya selesaikan ini saja sampai yang 10 ya. Ya. Setelah ini baru setelah ini kita diskusi, kita tanya jawab. Baik, yang ke-6, sadisan. Al-wahsyah bainal abdi wa rabbih. Yaitu wahsyah itu kita ini nggak ada kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi di awal kita sudah jelaskan tafsirnya. Jadi barang siapa yang mentaati Allah, fadkuruni adzkurukum. Man ta'ati, barang siapa mentaati aku akan mengingatnya dengan apa? Birriayah, dengan perlindungan. Allah memberikan perlindungan, ya, kemudian wan nusrah, dan pertolongan. Wasalahil
ahwal dan Allah berikan keadaan yang baik kepadanya. Jadi sebenarnya maksiat itu menjauhkan kita dari Allah. Ya memang betul, ba'idun minallah itu karena maksiat. Makanya wa inna abadan nas al-qalbul qasi tadi ada kaitannya. Dia orang yang jauh dari Allah dan mereka yang hatinya keras tadi. Itu maksiat. Nah, orang kalau jauh dari Allah itu bayangkan, dia nggak ada yang nyetir. Dia tidak membimbing. Padahal bimbingan dari Allah sangat penting bagi hamba. Makanya kita minta dalam doa kita setiap hari dalam salat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami dan yang lurus. 17 kali kita minta sama Allah. Saking pentingnya itu petunjuk, bimbingan Allah. Kemudian selesai salam gitu ya, diajarkan oleh Rasulullah satu zikir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kepadaku pertolongan agar aku senantiasa mengingatmu, senantiasa mensyukuri nikmatmu dan senantiasa menjaga kualitas ibadahku kepadamu. Itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan clear. Jadi petunjuk bimbingan Allah itu penting banget. Ini kita kalau nggak dibimbing sama Allah, kita jadi liar, lepas. Nah, Masya Allah, orang-orang yang ahli maksiat, yang dia tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka risikonya adalah dia ba'idun minallah, atau dengan kata lain al-wahsyah bainal abdi wa rabbih. Dia liar, dia tidak ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7 sabian diaul umur. Ya, ini sudah pasti. Umurnya jadi sia-sia padahal setiap nafas kita itu seharusnya digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin begini ikhwafillah ya. Bagaimana mungkin kita ini yang setiap saat kapanpun dimanapun Allah memperhatikan kita. Hadisnya tadi yang sudah saya kutip di awal, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisik kalian, tidak melihat penampilan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu fokus melihat amal-amal hati kita dan amal-amal kita. Fokus. Allah melihat sendiri. Kemudian Allah perintah malaikat untuk mencatat. Kemudian Allah jadikan tangan kita, kaki kita ini menjadi saksi atas perbuatan kita. Kemudian tempat tinggal kita yang kita duduki akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Ya Allah, terlalu banyak perangkatnya ini. Jadi ibarat data ini akan sulit dipalsukan gitu. Walaupun cukup dengan Allah sudah selesai. Tetapi ini membuat kita ini semestinya sadar. Allah melihat. Nggak mungkin nggak ngelihat semua perbuatan kita. Bagi Allah itu mudah. Itu ya. Kemudian pada saat yang sama Allah perintahkan malaikat. Ya kan gitu, malaikat pencatat raqibun atid untuk mencatat perbuatan kita. Coba, malaikat itu kerjanya cuma itu, Pak. Kerjanya fokus mencatat amal kita. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lidah kita, dari lisan kita kecuali tercatat. Ya. Dicatat oleh malaikat tadi. Masya Allah, itu yang berupa catatan. Pada saat yang sama, Allah sudah menyiapkan fisik kita nanti ini menjadi saksi atas perbuatan kita. Contoh dalam surat Yasin yang kita sangat hafal itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku tutup mulut-mulut mereka. Mulut yang biasanya ngomong nggak bohong, ya ditutup oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Ditutup oleh Allah, ya. Wa tukallimuna aydihim, dan kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara. Tangan yang ini yang tadinya di dunia nggak bisa ngomong nanti ngomong. Aku dulu di dunia begini-begini ya Allah, aku dulu begini-begini ya Allah. Wa tashhadu arjuluhum, dan kemudian kakinya menjadi saksi atas perbuatan mereka. Bima kanu yaksibun. Tuh, kurang gimana? Jadi ini dari badan kita ini akan menjadi saksi atas semua perbuatan kita. Nggak mungkin tangan akan bohong nih. Saksi membenarkan apa yang dikatakan oleh tangan. Aduh, sudah nggak bisa ngapa-ngapain deh. Ya. Kemudian ditambah lagi barang-barang yang ada di sekitar kita. Ada orang bermaksiat, berzina dalam satu kamar, dia pikir nggak ada yang melihat. Meskipun nggak ada CCTV-nya, aduh, kok CCTV jadikan ini. Ini benda-benda ini nanti mengadu kepada Allah. Ya Allah, si fulan dulu begini-begini di atasku, ya Allah, bumi ini akan ngomong nanti. Loh, ayatnya jelas di dalam Al-Quran dikatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, surah Al-Zalzalah. Pada hari itu bumi itu berbicara, mengabarkan beritanya kepada Allah. Seorang mufassir menjelaskan, ya, dari ayat tadi bahwa bumi nanti akan berkata kepada Allah, ya Allah, si fulan dulu begini-begini di atasku. Si fulanah begini-begini di atasku. Coba bayangkan. Kita mau ngapain, coba? Pengawasan Allah begitu ketat atas kita. Aduh, makanya
umur kita ini akan sia-sia, tidak berguna kalau kita gunakan untuk maksiat. Nambah dosa, mestinya kan nambah amal. Maka semoga pertemuan kita hari ini barokah, nambah umur, nambah ilmu, nambah petunjuk, nambah taat insyaallah. Kemudian yang ke-8, uqubatul akhirah, ya sudah pastilah ini ya, yaitu siksa akhirat. Sebenarnya menjadi orang beriman itu Masya Allah enak. Menjadi umat Nabi Muhammad itu enak banget. Itu ada jaminan Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda begini, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu akan mendapatkan pemaafan dari Allah dunia dan akhirat. Pemaafan dunia, ya, pemaafan Allah di dunia itu dibebaskan dari bencana sebagaimana menimpa bencana umat-umat terdahulu. Nggak mungkin umat Nabi Muhammad itu disiksa seperti umat kaum Ad, kaum Samud, ya, atau Fir'aun dan kaumnya. Nggak mungkin disiksa kayak gitu. Tetapi ya, ini di dunia ya, di akhirat juga sama. Di akhirat mendapat pemaafan apa? Berupa adamul khuludi finnar. Umat Nabi Muhammad itu nggak kekal di neraka. Kalau yang lain khalidina fiha abada, seperti dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kekal di neraka itu orang-orang musyrikun, orang-orang ahli kitab, kekal semua di neraka. Tetapi umat Nabi Muhammad mu'afan, mendapatkan pemaafan berupa apa? Adamul khuludi finnar, nggak kekal. Jadi selama-lamanya ya masih diangkat lagi ke surga lah gitu ya. Tetapi hati-hati, jangan ngeremehin, umat Muhammad mah enak, nanti tetap diangkat. Iya memang enak, itulah kelebihan dari umat Nabi Muhammad. Tetapi jangan bayangin begitu, jangan membayangkan surga ini nanti juga diangkat dari neraka. Bayanginnya 1 detik di neraka itu beda tahun 1 detik di neraka, ya itu berapa tahun hidup di bumi, dan susahnya lebih berat lagi. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, ya, inna ahwana ahli nari adzaban yaumil qiyamati la rajulun tudau fi ahmasi qadami jamratan yagli dimauhu. Jadi inna ahwana ahli nari adzaban, sesungguhnya azab yang paling ringan bagi penghuni neraka itu adalah la rajulun, yaitu seorang laki-laki atau seorang, ya, yudau fi ahmasi qadamihi jamratan, diletakkan di telapak kakinya itu 2 bara api. 2 bara api diletakkan di telapak kakinya, ia glidimagu, otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Jadi jangan berpikir, sebentar gimana, berat. Naudzubillah. Pokoknya kita minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi jangan pernah pengen sebentar ini, jangan pernah pokoknya pengen selamat dari neraka, berat banget. Ya, makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang ke-9, innal ma'siyata turisud-dul. Jadi maksiat itu mewariskan kehinaan. Aduh, maksiat itu kalau misalnya bisa diwariskan ke anaknya jadi hina lagi. Misalnya kita nih dapat harta haram, kita nih waktu hidup kita ini nggak pernah peduli sama yang haram-haram, semua kita makan. Kita ini maksiat banget, nggak pernah, pokoknya maksiat teruslah, sholat nggak peduli. Nanti setelah itu anak turunnya jangan berharap anaknya sholih. Ya gitu lagi anaknya, kayak bapaknya, gitu. Nanti turun ke cucunya gitu lagi. Masya Allah, makanya hati-hati para bapak ibu, karena ini akan nurun, jadi mewariskan kehinaan lagi. Jadi bapak ibunya misalnya nggak taat sama Allah, memang iman gitu nggak bisa diwariskan, ketaatan nggak bisa diwariskan, tetapi ada sebuah proses di mana Allah pernah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, hai orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tugas bapak ibunya, tugas bapaknya nyelamatin anak istrinya dari neraka. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, condong pada tauhid, condong pada Islam. Fa'abawahu, maka tugas bapak ibunya ini yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisani, mau menjadikan dia Yahudi, Nasrani maupun Majusi, tugas kedua orang tua. Nah, ini kalau orang-orang yang jauh dari taat, mereka tidak akan peduli yang kayak gini. Ini sangat berbahaya. Jadi al-maksiyatu turisud-dul, atau tuwarithu boleh, turisud-dul boleh. Jadi kemaksiatan itu mewariskan kehinaan. Jadi nggak ada yang baik sama sekali dari kemaksiatan. Semua pasti buruk. Penyesalan yang akan didapat. Kemudian yang ke-10, zawalun ni'am wa hululun niqam, yaitu hilangnya nikmat dan langgengnya bencana. Ini yang pastilah, ya.
ya mungkin di dunianya dia kelihatannya enak-enak, tetapi kan dunia ini nggak lama para bapak ibu, ya nggak lama. Ya kita sudah lihat ya bagaimana selama pandemi ini banyak saudara kita yang kita kenal akrab meninggal mendahului kita, bapak kita, orang tua kita, kakek kita, kerabat kita, banyak. Itu juga sudah bukti bahwa kita akan menyusul mereka. Nah, terakhir sebagai penutup sebelum tanya jawab, Rasul pernah bersabda begini para bapak ibu, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Semua hamba nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bagaimana dia matinya. Nah, ada ulama yang menjelaskan, beliau adalah Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menjelaskan hadis ini. Jadi kullu abdin ala ma yamutu ala ma asya alaih, yamutul insanu ala ma asya alaih wa yub'atsul insanu ala ma mata alaih. Jadi yamutul insanu ala ma asya alaih. Manusia itu nanti akan mati dalam keadaan bagaimana dia biasa hidup. Dan dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bagaimana dia mati. Jadi ada korelasinya. Hidupnya baik, insya Allah matinya baik. Mati yang baik akan berkorelasi pada dibangkitkan Allah dalam keadaan yang baik. Ketika Allah bangkitkan keadaan baik, Allah masukkan ke tempat terbaik, yaitu jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini saja deh. Ya, kita coba ramaikan dengan diskusi. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengantar diskusi yang menarik. Kalau ngomong gini aja satu arah nggak seru deh. Baik, ini saja mungkin Ustadz ya, Pak Agus, mungkin ada diskusi, silahkan. Baik, terima kasih Ustadz Muhyiddin MAG atas pemaparannya. Mungkin dari jamaah di Zoom ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kita persilakan atau langsung open mic. Kalau ada yang ingin bertanya, kalau tidak ada, saya yang nanya. Silakan. Memang harus dipancing biasanya begini. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik Ustaz, karena tidak ada yang nanya, saya dulu deh. Ini mancing atau mendahului yang lain? Silakan. Tadi terima kasih Ustaz, masalah Adraul Zunubi wal Maksiyah. Yang pertama tuh tentang nisyanul ilm. Jadi mudahnya melupakan ilmu. Iya. Jadi ingat kembali ya, syaqautu ila waqi'in su'a hifzi farsadni natakil masi wa akhbarani bi anna ilma nurun la ilaha illa. Jadi kita ini semakin tua kan semakin mudah melupa. Gampang mengingat tapi mudah melupakan kita. Jadi hafalan kita sepertinya kita mudah paham dan gampang menghafal. Kita lupa. Ini apa ada hubungannya dengan maksiat atau ini tidak ada? Maksudnya berlaku umum bahwa ketika sudah tua itu orang hafalan sudah semakin sesuatu yang baru kita hafal ya, bukan yang sesuatu yang kita hafal dari kecil. Iya betul. Ya terus masalah al-uqubah fil akhirah tadi, bahwa kullu ummati mu'afan, jadi kita semua dimaafkan. Ini yang saya pertanyakan, ada tentang munafik, kaum munafik. Kita kan tahu nih ada ayat innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ya. Hubungannya dengan, sedangkan orang munafik ini kan di kalimat Nabi Muhammad SAW ini banyak. Iya. Sedangkan mereka derajatnya itu paling bawahnya neraka nih. Apa mereka kekal di dalamnya? Saya pernah baca dalam katikan gitu katanya munafik dulu baru kafir. Mohon Siap, insya Allah ya. Baik, yang pertama betul bahwa memang maksiat efeknya adalah nisyanul ilmi atau hurmanul ilmi. Tapi bagaimana dengan usia yang mungkin sudah dianggap ajuz atau syuyukh atau sudah minal kibar gitu ya, sudah mulai menua. Apakah itu juga karena maksiat? Ya itu kan sudah jelas lah, mungkin secara alami, secara sunatullah
semakin tua itu orang akan semakin turun daya ingatnya. Itu bukan karena maksiat, justru dia itu harus selalu lebih ingat lagi kepada Allah gitu. Dikurangi nikmatnya berupa hafalannya yang menurun, tetapi pada sesama dia harus semakin ingat pada Allah. Karena biasanya begini, ujiannya gitu. Orang tua itu bukan berarti kemudian terus dia langsung dekat sama Allah, bukan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih ya dari riwayat muttafaq alaih itu, Abu Hurairah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa ada dua hal yang manusia itu tetap gairah untuk mengejarnya. Itu masih semangat untuk mengejarnya, gairah terus. Apa itu? Itu hubbud dunya wa tulul amal, yaitu cinta dunia dan panjang angan-angan. Sudah 70 tahun masih ngumpulin tanah aja, beli tanah sana sini, padahal ngapain gitu loh kalau dipikir-pikir. Masih cinta dunia, hubbud dunya wa tulul, dia masih punya angan-angan gitu, masih punya angan-angan untuk ini, untuk padahal sudahlah amal yang real saja, mentaati Allah, karena orang-orang dahulu juga begitu. Jadi kalau sudah balagha arba'in, balagha khamsin, sudah umur 40, 50 itu sudah mulai fokus untuk akhiratnya. Jadi karena memang ya seperti itu ajaran Rasulullah SAW. Bahkan Mas Syafi'i sendiri 40 tahun sudah mulai meninggalkan lah keduniaannya, itu sudah mulai fokus. Bahkan dalam riwayat beliau itu sudah, padahal belum kayak kita ya, ada asam urat macam-macam, beliau udah pakai tongkat. Dalam rangka apa? Mengingatkan ke akhirat. Jadi kalau terkait dengan hafalan, semakin tua memang semakin susah, tapi sebenarnya itu juga tidak berlaku umum. Ya, tidak berlaku umum karena faktanya banyak sahabat Rasulullah SAW itu yang masuk Islam itu ya setelah usia lanjut, setelah di atas 30 ya. Tapi mereka hafal Quran semua. Nah, kalau terkait dengan Quran, ini kayak saya tidak berani mengatakan ini berlaku umum. Karena Al-Quran itu adalah lain lagi. Ini wahyu Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Jadi asal dia mau serius ngapalin Quran, bahkan saya kemarin belum lama dengar ada musabaqah hifdzul Quran untuk lansia coba. Jadi ada usia yang sudah di atas 60 itu bisa menghafal Quran. Juara satu dari mana? Itu untuk lansia. Jadi untuk Quran saya tidak berani menyamaratakan dengan yang lain karena wahyu Allah, jadi berlaku hukum berbeda. Mungkin kalau kita ngapalin hadis, ngapalin bahasa Arab mufradat gitu ya, atau ngapalin yang lain itu mungkin ya. Tapi kalau ngapalin Al-Qur'an, insya Allah asal kita ada semangat tinggi, di dalam Al-Qur'an dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang serius menuju jalanku aku akan mudahkan. Ya, lanahdiyannahum subulana, ada lam mutakid dan nun taukid mengapit fil mudhari namanya al-qasam al-muqaddar. Pasti aku akan menunjukkan jalanku kepadanya. Nah, untuk Quran serius ya. Jadi para bapak-bapak jangan merasa tua yang sudah tua ya, merasa muda aja untuk ngapalin Quran. Insya Allah akan Allah mudahkan ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi yang lisan ilmu. Yang kedua tadi kullu ummati mu'afan. Bagaimana orang-orang munafik? Ya, makanya di dalam hadis itu kan dijelaskan ada namanya munafiqan khalisan, ada munafik murni. Ada munafik yang ada nifak yang sughra, ada nifak kecil gitu ya. Nah, yang dimaksud innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, ini adalah munafik yang kubra. Jadi munafik yang memang munafik akbar ya. Jadi nifaknya nifak besar. Jadi memang dia sebenarnya hatinya nggak beriman, sama sekali tidak beriman. Mirip yang disebut oleh Rasulullah, mirip yang disebut Allah dalam Al-Qur'an soal munafikun ayat 1. Ini yang dimaksud. Nah, di dalam surah Al-Munafiqun ayat 1 Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Idza ja'akal munafiquna, apabila datang kepadamu Muhammad orang-orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Muhammad. Tuh, di depan Nabi mengucapkan syahadat, mengucapkan keimanan. Nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa utusan Allah Muhammad. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, sesungguhnya Allah tahu bahwa utusan Allah. Jadi enggak perlu pengakuan mereka sebenarnya. Allah yang bersaksi bahwa utusan Allah, karena memang Allah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya Allah mengetahui bahwa orang-orang munafik itu dusta. Dusta dalam keimanannya. Jadi lain di lidah, lain di hati. Hatinya sama sekali tidak beriman. Yang kayak gini ini adalah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Karena dia sebenarnya tidak beriman dan dia tidak berhak mendapatkan sebutan umat Nabi. Karena dia tidak beriman. Umat Nabi yang beriman pada Nabi, dia tidak beriman.
Jadi antara hati dan lidahnya berbeda. Ini mirip yang dikatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang kita hafal. Wa idza laqul ladzina amanu qalu aman. Kalau ketemu orang beriman, aku beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau ketemu orang kafir, syayatinim, setan-setan mereka, dia mengatakan qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya aku bersama kalian, kami hanya mengolok-olok saja. Jadi ini munafik yang khalisan ini bahaya, ini nifak besar. Di mana dia itu ketemu orang beriman, aku beriman, ketemu orang kafir, aku sama sekali, aku cuma ngolok-ngolok saja orang beriman. Istihza terhadap orang-orang beriman. Nah, ini adalah termasuk nifak akbar ya, yang aduh ini berat. Ini termasuk innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, kalau kita suatu saat ngebohong, suatu saat ya, misalnya pernah bohong, pernah nggak nempati janji, pernah nggak amanah misalnya, itu pernah bahasanya gitu ya. Bukan amal asli kita sebenarnya. Ya istighfar ya, dan kita menyadari bahwa itu dosa. Ini sebenarnya ada sifat orang munafik yang dilakukan orang beriman, tetapi dia tidak munafik yang asli. Jadi dia mengamalkan amalan orang munafik. Sebenarnya para bapak ibu, kalau kita mau jadi serius nih, jujur, sholat malas itu kerjanya orang munafik, ya kan? Al-Quran loh yang bicara. Wa idza qamu ila shalat yaqumu kusala yura'unan nasa wala yankurunallaha illa qalila. Jadi orang-orang munafik itu hendak sholat, dia melaksanakan malas. Coba kita kadang-kadang malas nggak sholat. Jadi ada sebagian ciri orang munafik ada dalam diri kita. Kita ada nifak nih kadang-kadang. Tapi kita menyadari, kemudian kita istighfar, misalnya Allah tadi aku sholat malam. Padahal di dalam hadis lain dikatakan, ya, dalam hadis dikatakan begini, in afdhalas sholati 'indal munafiqina sholatul isya wal fajr. Sesungguhnya sholat yang paling berat dirasakan orang munafik sholat isya dan subuh. Coba ini yang hadir di sini, masih berat gak sholat isya sama subuh? Kalau berat, ini hadis Rasul, in afdhalas sholati 'indal munafiqina sholatul isya wal fajr. Sesungguhnya sholat yang paling berat dirasakan orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Jadi ada ciri-ciri yang dimiliki orang munafik yang itu terkadang orang beriman melakukan. Ini sebagai rambu-rambu, jangan sampai mereka melakukan itu. Ini ciri sholat orang munafik. Orang kalau sholatnya kayak sholat orang munafik, males, ria, nggak ingat Allah dalam sholatnya, itu Allah nggak terima sholat yang kayak gitu. Tapi suatu saat dia sadar lagi istighfar, kemudian dia masih umat Nabi. Insya Allah yang kayak gini ini masih dianggap sebagai ini kullu ummati mu'afan. Berbeda dengan tadi. Apa yang di lidah dan hati beda. Ketemu orang beriman, ketemu orang kafir, aku sama seperti kalian kok. Aku sebenarnya mengolok-olok doang, ngejek doang sama dia mah. Kemudian kalau ketemu apa namanya, ya ini saja seperti Rasul tadi. Mereka sebenarnya nggak iman. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun, kata Allah. Ini informasi Allah kepada Rasulullah. Bagaimana orang munafik yang kayak gitu tadi, di mana sesungguhnya mereka itu dusta. Dia menyatakan keimanan dusta. Dia nggak beriman. Nah, berarti memang cara nggak beriman, maka dia tidak layak disebut sebagai umat Rasulullah, maka dia pantas innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Atau dalam ayat lain, innallaha jami'ul munafiqina wal munafiqin, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi nari jahannam. Sebenarnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan kafir di neraka jahanam semuanya. Jadi satu, karena mereka semua hakikatnya sama. Begitu, Ustadz. Sedikit lagi, Ustadz. Iya. Kalau yang mengaku KTP Islam, tetapi mengolok-olok ajaran agamanya, kemudian termasuk ya azillatin alal kafirin aizzatin alal mu'minin. Ini itu gimana, Ustaz? Iya, padahal iya betul. Jadi kalau ada orang-orang yang kebalik posisinya, dia malah memuliakan orang kafir, ya. Aizzatin alal kafirin, adillatin alal mu'minin. Kebalik itu. Mestinya kan adillatin alal mu'minin. Aizzatin alal kafir. Jadi atau ruhama bain asyidda alal kufar ruhama bainahum. Mestinya gitu. Sesama orang beriman mereka adalah ruhama, saling menyayangi dan bersikap tegas pada orang-orang kafir. Nah, kalau ada orang yang kebalik begitu, memang itu ciri mereka sebenarnya. Dan memang sudah Allah jelaskan itu dalam Al-Quran seperti itu. Jadi kita ini punya ciri-ciri, diantaranya adalah kita ini selalu rendah terhadap orang beriman, merendahkan sayap kita. Kita tidak sombong sama orang beriman, menghormati orang beriman. Ini juga perintah Allah pada Rasulullah agar Rasul itu jangan meninggikan diri di depan orang beriman. Beliau harus senantiasa
merendahkan sayapnya ya, untuk orang-orang beriman. Dan kita juga sama. Ini ciri-ciri orang beriman yang imannya benar itu adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Jadi mereka tidak pernah merasa tinggi terhadap orang-orang yang beriman. Nah, apalagi kalau kayak tadi itu sampai gini, sehingga banyak kesimpulan dibuat ulama. Salah satu ciri orang munafik yang berat begini adalah mereka itu senang kalau Islam kalah, gitu. Jadi kalau Islam menang dia nggak suka. Kok aneh? Orang Islam nggak senang Islam menang, dia benci banget. Islam nggak boleh menang. Pokoknya apapun terjadi, ulama harus kalah, Islam harus kalah. Nah, ini sudah, ini nifaq mengerikan sekali. Begitu. Iya. Karena seakan-akan dia dalam posisi itu, dia kan tidak berpihak pada orang beriman. Keperpihakan dalam Islam itu penting. Makanya di dalam hadis dikatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ma'a man ahabba. Jadi manusia nanti akan dihimpun oleh Allah di akhirat bersama orang yang dicintainya. Ya dia condongnya kemana kan gitu. Kan cinta ini di hati, condongnya kelihatan. Makanya kita harus putuskan kita ini condong kepada siapa, kemana. Kita condong kepada ulama, condong kepada orang-orang solih, condong kepada perjuangan Islam, dan seterusnya. Condong ini penting. Karena nanti kita akan dihimpun bersama yang kita cintai juga. Ini kita ini condongnya kemana gitu. Begitulah, memang kita harus menentukan sikap saat ini. Maka Rasul pernah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kau cintai. Nah, begitu. Masya Allah. Demikian Ustaz. Ustaz, apa ada lagi yang lain? Ada lagi? Saya deh. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada hal yang menarik ketika bisa mengatakan bahwa kemaksiatan dampaknya pada anak, gitu ya. Iya. Bagian di lingkungan kami juga ada keluarga dan mungkin juga ini hanya refleksi pada saya sendiri. Jadi barangkali apakah maksud itu saya tidak tahu. Kalau misalkan pada saat kita menjelaskan atau menegur sama anak dan anaknya katakanlah ngeyel dan sebagainya, itu juga bagian dari salah satu efek kita. Apakah bagaimana Ustaz? Saya masih belum paham. Makasih Ustaz. Iya. Ngeyel itu juga bisa jadi efek maksiat. Ngeyel nolak kebenaran. Ya, ngeyel itu termasuk qasfatul qalbi juga, sulit ditembus oleh petunjuk, ya, hatinya keras. Iya deh, orang-orang didatangi Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun kan gitu. Apa yang terjadi coba? Di dalam ayat dikatakan, dalam surat Nuh dikatakan, wa inni kullama da'autum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, saya semangatnya nih. Ya Allah, semangat. Jadi Nuh itu mengadu kepada Allah, ya. Wa inni kullama da'autum, ya Allah, ketika aku menyeru pada kaumku, ya, litaghfira lahum, agar engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Maksudnya supaya mereka itu selamat menerima dakwah Nabi Nuh. Ya, supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhani, mereka menjadikan tangannya, letakkan tangannya di gini. Enggak mau dengar coba. Itu lebih dari ngeyel enggak itu? Jadi enggak mau dengar gini nih. Nih. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Wastaghshaw thiyabahum, dan tutup pakainya gini, enggak mau dengerin. Coba kalau saya ngisi pengajian sih enggak pernah ada yang begitu. Kalau gitu saya peluang ada. Enggak ada mau denger. Ini enggak Nabi Nuh, coba dakwahnya Nabi gitu. Itu ngeyel banget, ya. Dan memang itulah. Tapi kita lihat bagaimana turunan mereka juga binasa. Terus sebenarnya begini, kalau pengaruh kepada maksiat berpengaruh bukan hanya kepada anak kita sebenarnya. Jadi maksiat itu berpengaruh kepada orang-orang yang kita cintai. Serius, nih saya mumpung ingat. Saya itu kalau sering nasihati santri saya, anak-anak, antum pesantren di sini, pokoknya taat sama Allah. Jadi, menghafal Quran, mempelajari bahasa Arab, menghafalin Quran. Antum begini ini, Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang tua antum. Jadi Allah memberikan pada mereka apa? Rizki, kemudian kesehatan, pertolongan. Ini ada akibatnya. Jadi ketaatan seorang hamba itu akan berpengaruh kebaikan kepada orang yang cintai. Suatu saat antum maksiat pada Allah, antum misalnya mencuri, ghasab, atau maksiat yang lainnya, ya, itu berpengaruh kepada orang tua antum juga.
mungkin uang tamu antum rezekinya berkurang. Kalau dagang dagangannya sepi. Atau ada potongan ini, potongan itu, akhirnya atau harus menghutang karena ini, karena itu. Itu semua sangat berpengaruh. Karena apa? Karena yang namanya hormanur rezeki itu sebagai maksiat. Rezeki itu kan kenikmatan. Jadi gini, ketika kita maksiat dan sumber rezeki kita dari orang tua itu dibuat seret oleh Allah karena kemaksiatan ini, bayarnya seret juga. Ketika seret, ngutang untuk bayar SPP, macam-macam. Dan seterusnya itu, ini hanya salah satu contoh. Tapi sebenarnya kan modelnya terserah Allah. Yang jelas begitu. Kadang-kadang kita lagi enak-enak nih, lagi santai-santai. Tiba-tiba anak kita jatuh, kejedot. Wah, benjol, jatuh dari motor, dari sepeda. Mestinya orang beriman langsung begini. Astagfirullahaladzim, dosa apa aku ya? Ini sulit. Ini sulit ini. Karena efek dari maksiat, aku tadi dosa apa ya? Mestinya begitu. Orang Muslim itu begitu. Karena efek dari maksiat taksirul umur, urusannya menjadi sulit. Urusannya jadi sulit. Kalau saya, Pak, mohon maaf nih, saya bukan niat pamer, kita share aja. Saya itu kalau anak saya sakit, yang kecil, yang manapun yang sakit, langsung saya istighfar. Saya gendong, saya Allah anaknya panas. Saya maksiat apa nih Allah? Saya bilang itu. Kok anakku panas, sakit? Memang semua orang ada ujiannya, tapi bagi seorang Muslim itu harus ada sensitivitas ke sana. Maksiat apa yang kita lakukan? Karena dia akan disulitkan urusannya sedikit. Akhirnya kita gelisah, nggak bisa tidur. Anak kita indung-indung. Kemudian mungkin kita harus keluar malam beli obat. Terkadang buat beli obat uang yang nggak ada misalnya. Itu kan sudah sesuatu yang mestinya petunjuk dari Allah. Jawabannya satu, istighfar, taubat pada Allah. Insya Allah besok pagi itu udah demamnya hilang. Gitu. Bagi yang ini ya menyadari gitu ya. Cuma kadang-kadang kita lama sadarnya gitu. Anak panas biarin, biasa beli Thermorex. Nah, kan iklannya Thermorex masalahnya yang ditonton itu, bukan istighfar. Ini mestinya iklannya istighfar, anak panas istighfar gitu ya. Mohon maaf kalau ada dokter sini ya ke dokter juga kalau diperlukan ya. Tapi bagi kita dosa itu efeknya adalah kesulitan ya, kurangnya rezeki, kemudian dan seterusnya. Itu ada beberapa, dan itu sengaja saya tanamkan begitu supaya anak-anak saya juga sama. Dosa yang antum melakukan berpengaruh pada Abi. Saya bilang, kamu sekolah benar, ngapalin Quran benar, soleh, Abi akan dimudahkan rezekinya. Kamu maksiat, Abi disulitkan juga urusannya oleh Allah untuk membayar biaya sekolah dan seterusnya. Anak saya yang kuliah juga begitu. Jangan dianggap kamu santai-santai jauh kuliah di Bandung kan. Terus kok kamu maksiat, kamu pikir nggak ngaruh ke Abi. Bisa jadi kesulitan yang Abi dapat bisa jadi efek dari maksiat yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kita sudah berusaha gitu. Atau sebaliknya juga begitu. Jadi jangan meremehkan maksiat, berat ini maksiat ini. Begitu ya hafizan Allah, yang bagi orang beriman ini Masya Allah berpengaruh sekali. Karena Allah sangat sayang kepada kita, ingin menyempurnakan pahala kepada kita agar kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Makanya dikit-dikit langsung dikasih nasihat, dikit-dikit langsung dikasih ujian oleh Allah. Begitu Ustaz, punten pisan. Terima kasih Ustaz. Ini kebetulan sudah jam 5. Mungkin boleh sekalian diakhiri dengan doa dulu Ustaz. Oh, borongan. Siap. Baik para Bapak Ibu, semoga pertemuan kita barokah. Pokoknya saya tuh judulnya cuma itu saja. Pertama apa? Yaitu nambah umur, nambah ilmu, nambah petunjuk, nambah taat. Bi barakati umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, demikian acara tadabbur kita. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Karena tadi baru bahayanya dosa dan maksiat, belum manfaatnya taat. Jadi mudah-mudahan nanti ada pertemuan selanjutnya. Mohon tidak bosan-bosan dan terima kasih atas tausiah dan tadabburnya Ustaz. Sami-sami Ustaz. Dan menjadi ilmu dan ilmu yang bermanfaat. Dan amin. Allah mudah-mudahan teman-teman juga dapat mengamalkan dan semakin lebih baik dengan adanya kajian-kajian seperti ini. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Balai dan kepada operator Bapak Daniel. Kami selaku MC menutup acara ini dengan ucapan walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Ustaz Muhibbuddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit sadayana. Sami nuhun. Jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fiik. Terima kasih Pak Aca, terima kasih Pak Musa. Terima kasih Pak Musa, apa kabar semuanya teman-teman, bon weekend. Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Mati dulu hidangan. Gimana di rumah? Gimana? Kantor ini? Aku di rumah buka puasa ya. Buka puasa. Hari ini gimana Bu? Apa Ibu kabarnya? Bagus Kak, bagus. Lanjutkan. Baik. Insyaallah ya, kita buat satu acara ini setiap bulan jadi tematik yang menarik lah untuk Ibu sekalian. Terima kasih. Pamit ya. Apa kabar? Pak Musa. Assalamualaikum. Oke, selamat weekend. Assalamualaikum. Oke. Pamit. Dah. Harus ya. Ya, gue memang nggak habis. Nanti ada lagi, alhamdulillah baik hati yang saya Dia kita menerima sertifikat ini mana baik hati Abdullah itu. Dia